Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Ini adalah pertemuan ke-9 dari program Al-Arabiyyah min Al-Quran. Kita akan lanjutkan dengan Ad-Darsu Tsamin, pelajaran ke-8. Ad-Dhamir, kata ganti. Dalam setiap bahasa, baik dalam bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia dan bahasa yang lain, kita temukan adanya yang disebut dhamir atau kata ganti. Dan dhamir ini selalu dibagi berdasarkan orang yang berbicara atau partner bicara, lawan bicara, begitu juga objek yang menjadi bahan pembicaraan. Yang di dalam bahasa Arab dikenal dengan mutakallim untuk yang berbicara, mukhatab bagi lawan bicara, dan ghaib bagi yang dibicarakan. Baik, kita akan ambil contohnya dan penjelasannya insyaallah. Kita ambil contoh sebuah kalimat, Zaidun fil baiti. Zaidun fil baiti. Kalimat ini sangat jelas, kita sudah ambil sebelumnya tentang fi dan seterusnya. Di sini artinya Zaid berada di dalam rumah. Perhatikan di sini, lafaz Zaid yang sedang dibicarakan ini disebut dengan isim zahir. Isim zahir. Adapun ketika kita ubah ke dalam bentuk dhamir, maka Zaid ini diubah menjadi huwa. Huwa fil baiti. Pertanyaannya adalah, kenapa isim zahir ini seperti Zaid harus diubah kepada dhamir? Jadi di dalam bahasa ada namanya keindahan, estetika. Ketika kita mengatakan misalnya, Zaid datang ke sekolah. Kemudian kita ulangi lagi, kemudian Zaid masuk ke dalam kelas. Lalu setelah itu Zaid memulai pelajaran. Ketika gurunya datang, Zaid mengikuti setiap yang dijelaskan oleh guru. Ketika kita ulangi kata-kata Zaid, 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 di pendengaran kita ada sesuatu yang berulang dan sepertinya seharusnya ada kata yang lebih tepat untuk menggantikan kata Zaid ini sehingga tidak terjadi pengulangan-pengulangan. Maka digunakanlah yang namanya dhamir. Kita katakan misalnya Zaid datang ke sekolah. Sesampainya di sekolah, ia, nah kata ia atau dia masuk ke dalam kelas misalnya, ia memulai pelajaran dan seterusnya. Kata ia ini disebut dengan dhamir sehingga pada kalimat tersebut lebih enak didengar dan lebih dari sisi estetika berbahasa lebih pantas dan lebih cocok. Inilah kenapa ada yang namanya isim dhamir dan isim zahir. Ada yang namanya isim dhamir dan isim zahir. Baik, kita ulangi. Zaidun fil baiti. Kalau kita ubah kepada dhamir, huwa fil baiti. Zaidun wa Muhammadun wa Ammarun fil baiti. Hum fil baiti. Kalau tadi Zaid sendiri saja, Zaid fil baiti, maka kita menggunakan huwa. Tapi ketika yang kita bicarakan atau objek yang kita bicarakan
berupa jamak laki-laki, yaitu di sini ada 3 orang misalnya, ada Zaid, kemudian ada Muhammad, dan ada Ammar, 3 orang, maka kita tidak menggunakan huwa, tapi kita menggunakan hum. Karena itu bentuk jamak, kata ganti untuk jamak laki-laki, kita menggunakan hum. Maka kita katakan hum fil baiti. Baik. Begitu juga berlaku pada objek berupa yang berjenis kelamin perempuan, seperti misalnya Sofiyatu fil baiti. Sofiyatu fil baiti. Ketika Sofia ini kita ingin ubah menjadi kata ganti, menjadi hiya fil baiti. Sofiyatu wa Fatimatu wa Zainabu fil baiti. Di sini ada 3 wanita yang berada di rumah. Ketika kita ganti kepada dalam bentuk dhamir atau kata ganti, maka menjadi hunna fil baiti. Hunna fil baiti.